Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan dan jemaat dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini yang menjadi doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema, yaitu jangan khawatir kalau bersama Tuhan. Saya ulangi, jangan khawatir kalau bersama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang melandasi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya ulangi, Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat mengambil makanan bagi mereka sendiri. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada banyak orang. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Terima kasih. Dan mari kita lihat apa tema yang kita bahas hari ini, yaitu jangan khawatir kalau bersama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang khawatir, mari kita lihat dulu apa definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih itu khawatir? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu artinya gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dalam kehidupan kita, pastinya kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita pernah mungkin mengalami yang namanya ketakutan. Khawatir tentang apa? Banyak hal yang bisa kita khawatirkan, termasuk kebutuhan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita khawatirkan. Jemaat Tuhan terkasih, mungkin saat ini kita sedang berada di fase yang khawatir. Mungkin kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita mungkin berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya caranya Tuhan bekerja itu terasa kayak kuno, terasa lambat, terasa sepertinya Tuhan itu menjawab doa saya terasa sangat lambat. Bahkan sampai detik ini saya belum bisa lepas dari yang namanya kekhawatiran. Saya belum bisa pulih dari yang namanya kekhawatiran. Saya masih terus memikirkan bagaimana kehidupan saya ke depannya, apa yang akan saya makan, apa yang dimakan oleh anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana caranya saya bisa membayar kontrakan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita khawatirkan di dalam dunia ini. Tampaknya semuanya itu sulit untuk kita hadapi. Tampaknya semuanya itu sangat sulit teratasi dalam kehidupan kita. Dengarkan baik jemaat Tuhan. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kekhawatiran yang kita rasakan. Saya ulangi, dengarkan baik jemaat Tuhan. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kekhawatiran yang kita rasakan. Lalu,
bagaimana cara agar kita tidak khawatir dengan hidup kita. Di sini saya mencatat ada beberapa langkah bagaimana cara agar kita tidak khawatir dengan hidup kita. Langkah yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menyediakan. Saya ulangi, menyadari bahwa Tuhan menyediakan. Mari kita baca kembali di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Dan ketika Yesus mendarat atau sampai di sebuah kota, orang banyak datang mengikuti Yesus dan muridnya pada saat itu. Dan selanjutnya kita melihat apa yang Yesus lakukan. Dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya apa? Bisa kita bayangkan berapa banyak orang pada saat itu yang datang untuk disembuhkan. Berapa banyak orang yang saat itu yang sepertinya khawatir, putus asa. Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang banyak pada saat itu. Dan bukan hanya mengetahui, Yesus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Yaitu apa? Kesembuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan pasti akan menyediakan itu. Sebagaimana orang banyak pada saat itu datang kepada Yesus, berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan Yesus pada saat itu tergerak oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengeraskan hatinya. Pasti Tuhan juga akan tersentuh oleh belas kasihan. Dan Tuhan tidak akan melihat kita terus berada di dalam kekhawatiran. Pasti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, kekhawatiran kita. Dan bukan sampai di situ, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang kita buktikan. Kita belajar bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Tuhan pasti menyediakan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, langkah yang kedua, bagaimana cara agar kita tidak khawatir dengan hidup kita? Langkah yang kedua adalah mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya ulangi, mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita baca Alkitab kita kembali di ayat yang ke-15 sampai ayatnya 21. Saya bacakan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat mengambil makanan bagi mereka sendiri. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di ayat 15 kita sudah baca. Di sana, di tengah-tengah sukacita yang dirasakan oleh orang banyak pada saat itu, ternyata murid-murid mengalami yang namanya kesusahan. Tanpa mereka sadari, ketika mereka mendengar berita firman Tuhan, ternyata dikatakan waktu terus berjalan. Dan dikatakan hari mulai gelap. Bahkan dikatakan tempat ini sunyi.
Dan murid-murid menyuruh Yesus untuk mengusir orang banyak. Tetapi kita melihat di ayat 16-17, apa jawab Yesus? Di ayat 16 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab Yesus, disinilah situasi masalah yang baru yang dihadapi oleh para murid. Mereka khawatir, masalahnya 5.000 orang itu baru laki-laki. Dicatat di dalam Alkitab, 5.000 orang ini baru laki-laki. Bagaimana mungkin diberi makan banyak orang sebanyak itu? Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? Jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang ada masanya Tuhan juga mengizinkan ada masa kelam dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan masa kelam itu hadir dalam kehidupan kita. Kita mengalami yang namanya ketakutan, kita mengalami yang namanya kekhawatiran, sama seperti para murid pada saat itu. Terkadang kita terlalu memandang situasinya sangat sulit, padahal Yesus ada di sana. Apakah waktu para murid kesulitan Yesus tidak ada di sana? Tidak, Yesus hadir di sana. Para murid pada saat itu ketakutan dan khawatir sehingga tidak sadar bahwa ada Tuhan yang bersamanya. Dan sepertinya para murid pada saat itu meragukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita di dalam ketakutan, ketika kita di dalam kekhawatiran, apakah kita sama seperti para murid? Terlalu fokus dengan situasi yang dihadapi dan pada akhirnya melupakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Biarlah ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kita tanyakan sama diri kita, bagaimana ketika kita menghadapi masalah? Bagaimana ketika kita khawatir? Apakah kita terlalu fokus memandang situasi kita yang kesusahan, kekhawatiran, yang penuh dengan rasa takut? Atau kita mau berjalan bersama Tuhan dan mengingat bahwa di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah masalah kita, kita punya Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Ini yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat di ayat 18 sampai ayat 21. Saya bacakan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Kemudian kita melihat ketika para murid menyerahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut kepada Yesus, seketika ketakutan, kekhawatiran para murid dan orang banyak pada saat itu sirna. Masalah teratasi. Dengarkan baik jemaat Tuhan, ketika Yesus ada bersama kita, pasti ada perubahan yang terjadi. Pasti ada mujizat yang terjadi. Apapun masalah yang kita khawatirkan, apapun yang menjadi ketakutan kita, ketika ada Yesus bersama kita, pasti semuanya teratasi. Ingat, kita mampu melewati masa-masa sulit karena kita menghadirkan Yesus. Saya ulangi, kita mampu melewati masa-masa sulit karena kita menghadirkan Yesus. Jadi jemaat Tuhan, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, Tuhan mau hadirkan Dia dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hadirkan Dia dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita mampu melewati masa-masa sulit karena kita menghadirkan Yesus. Sama seperti para murid pada saat itu, mereka kesulitan, mereka takut, mereka bingung harus bagaimana. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan, sedangkan orang banyak. Dari katakan cuma 5.000, itu pun masih laki-laki, belum termasuk yang lain. Mungkin lebih dari 5.000. Mereka panik, mereka khawatir, tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika dia menghadirkan Yesus, mengikut sertakan Yesus, melibatkan Yesus di dalam kekhawatiran dan ketakutannya, Tuhan bekerja.
Tuhan menyediakan, Tuhan yang membantu mereka melewati masa-masa sulit mereka. Nah, hal yang sama kita mau juga terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, libatkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi, jemaat Tuhan, yang saya mau katakan bahwa semua orang pernah merasa takut. Semua kita pernah merasa khawatir. Tapi, jangan pernah meragukan atau membatasi kuasa Tuhan hanya karena masalah yang kita hadapi. Jemaat Tuhan terkasih, terkadang Tuhan izinkan masa-masa sulit itu dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan apa? Mau membentuk kita supaya kita tidak khawatir lagi ketika kita menghadapi masalah. Karena lewat masalah itu, lewat kekhawatiran itu, lewat pergumulan ketakutan itu, Tuhan membentuk kita supaya kita tidak khawatir lagi ketika kita menghadapi masalah. Karena kita tahu kemana kita harus datang, kemana kita harus pergi, dan siapa yang harus kita libatkan di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Tuhan mau supaya kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita. Bahkan di ayat terakhir dikatakan masih ada 12 bakul. Artinya Tuhan selalu menyediakan lebih dari apa yang kita perlukan, lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi seharusnya sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir ketika kita bersama Yesus. Apa poin penting yang bisa kita dapatkan? Hadirkan Yesus dalam setiap kekhawatiranmu. Hadirkan Yesus di dalam setiap masa-masa kelammu. Hadirkan Yesus di saat kamu kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Karena hanya Yesus yang mampu menjawab masalahmu. Hanya Yesus yang mampu membuat kamu lega. Hanya Yesus yang mampu memberikan kamu jawaban. Hanya Yesus yang dapat menghilangkan kekhawatiranmu. Kita terbatas menghadapi masalah. Kita bisa stres, kita bisa sulit, kita bisa mungkin depresi ketika kita menghadapi kekhawatiran yang nampaknya tidak kunjung selesai. Tetapi kalau kita melibatkan Yesus dalam setiap masalah kita melibatkan Yesus dan menghadirkan Yesus dalam setiap kekhawatiran kita, saya yakin dan percaya pasti Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan mampu melewati masa-masa sulit itu karena kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kedua poin ini, kedua langkah ini yang harus kita pahami. Bagaimana cara agar kita tidak khawatir dengan kehidupan kita? Saya ulangi, langkah yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menyediakan. Langkah yang kedua, kita harus mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jangan membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan kami pemahaman yang lebih, supaya kami dapat mengalami dan merasakan sendiri kebenaran firman Tuhan, dan mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.